Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati Bapak tim promotor, Bapak Profesor Dr. Firman MS Kon, Bapak Profesor Dr. Amuri Yusuf MPD, Bapak Profesor Dr. Gusril MPD. Selanjutnya yang saya muliakan adalah Bapak dan Ibu pembahas, yaitu Bapak Profesor Dr. Mujiran MS Kon dan Ibu Doktoranda Asmar Yulastri MPD PhD. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Pengembangan Modul Pembelajaran Kewirausahaan berbasis Budaya Minangkabau untuk meningkatkan self-confidence mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah masih rendahnya self-confidence mahasiswa dalam berwirausaha. Hal ini berdampak kepada meningkatnya atau boleh dikatakan pengangguran di kalangan terdidik meningkat setiap tahun. Para lulusan sarjana lebih banyak memilih bekerja untuk menjadi karyawan daripada berwirausaha sendiri. Sudah 2 dekade ini, pemerintah telah memasukkan pembelajaran kewirausahaan ke dalam kurikulum. Selanjutnya, di setiap perguruan tinggi, hampir seluruh Indonesia itu sudah melaksanakan pembelajaran kewirausahaan. Dan saat ini berdasarkan beberapa penelitian, pembelajaran kewirausahaan belum mampu menekan angka pengangguran lulusan. Menjawab permasalahan tersebut, berbagai usaha dan upaya dan perubahan untuk kemajuan dilakukan. Tujuannya adalah untuk melahirkan student entrepreneur. Kemudian, bahwa di dalam kewirausahaan itu sendiri ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah faktor keluarga dan faktor sosial budaya. Faktor keluarga dan faktor sosial budaya itu berpengaruh terhadap self-confidence seseorang dalam keberhasilan berwirausaha. Hal itu selama pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan yang ada faktor yang belum tersentuh di dalam pembelajaran itu, yaitu adalah faktor kebudayaan atau boleh juga dikatakan faktor sosial budaya. Hal itu dapat kita lihat dari beberapa kajian tentang pembelajaran kewirausahaan, terutama berkaitan dengan silabusnya, itu belum boleh dikatakan belum lagi menyentuh bagaimana sosial budaya atau budaya mempengaruhi peningkatan self-confidence dalam keberhasilan berwirausaha. Begitu juga di Fakultas Dakwah dan Ilmu Pendidikan yang pada umumnya mahasiswa yang pada umumnya berasal dari Minangkabau, dalam pembelajaran kewirausahaannya belum lagi mendapatkan materi tentang bagaimana budaya Minangkabau mempengaruhi masyarakatnya dalam berwirausaha. Itulah beberapa hal yang melatar belakangi penelitian yang saya lakukan ini.
Dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan, maka ada beberapa rumusan permasalahan yang saya kemukakan di sini. Yang pertama, bagaimana tingkat self-confident mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang. Kemudian, bagaimana keterlaksanaan pembelajaran kewirausahaan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya, bagaimana desain modul pembelajaran kewirausahaan berbasis budaya Minangkabau dalam meningkatkan self-confident mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang. Yang keempat adalah bagaimana validitas modul pembelajaran kewirausahaan berbasis budaya Minangkabau dalam meningkatkan self-confident mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Imam Bonjol Padang. Yang terakhir adalah bagaimana keterpakaian modul pembelajaran kewirausahaan yang telah dibuat nanti, bagaimana keterpakaian modul pembelajaran kewirausahaan berbasis budaya Minangkabau dalam meningkatkan self-confident mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama adalah mendeskripsikan tingkat self-confident mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang. Yang kedua, mendeskripsikan keterlaksanaan pembelajaran kewirausahaan yang dilaksanakan. Kemudian, merumuskan desain modul pembelajaran kewirausahaan berbasis budaya Minangkabau dalam meningkatkan self-confident mahasiswa. Yang keempat adalah mengetahui validitas modul pembelajaran kewirausahaan berbasis budaya Minangkabau dalam meningkatkan self-confident mahasiswa. Selanjutnya adalah mengetahui validitas keterpakaian modul pembelajaran kewirausahaan berbasis budaya Minangkabau dalam meningkatkan self-confident mahasiswa. Kemudian, spesifikasi produk yang ingin dihasilkan. Yang pertama adalah buku panduan modul pembelajaran kewirausahaan, dan kemudian buku modul pembelajaran kewirausahaan berbasis budaya Minangkabau dalam meningkatkan self-confident mahasiswa. Kemudian pentingnya pengembangan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang membantu terwujudnya student entrepreneur sehingga mahasiswa memiliki pemahaman dan kesadaran tentang aspek kewirausahaan yang dimilikinya, seperti bisnis, akademik, sosial, government, dan corporate internasional. Entrepreneur diharapkan mahasiswa mampu merencanakan, mengarahkan, dan mengambil putusan dalam berwirausaha. Yang kedua, perlunya modul pembelajaran kewirausahaan berbasis budaya Minangkabau untuk dapat meningkatkan self-confident mahasiswa dalam berwirausaha. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang tadi, karena budaya atau sosial budaya itu mempengaruhi tingkat self-confident individu dalam berwirausaha. Kemudian asumsi dan batasan penelitian. Self-confident merupakan salah satu aspek kepribadian yang berfungsi mendorong individu dalam meraih kesuksesan yang terbentuk melalui proses belajar individu dalam interaksinya dengan lingkungan. Yang kedua, karakter jiwa kewirausahaan dapat dibentuk melalui kultur atau budaya yang ada dalam masyarakat yang tak terkecuali budaya Minangkabau. Kajian pustaka. Di dalam penelitian ini, kajian pustaka itu saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tinjauan tentang pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan mahasiswa melalui bimbingan,
pengajaran, bimbingan pengajaran, dan atau pelatihan bagi perannya sebagai individu, sebagai makhluk sosial di masa yang akan datang. Self-confident, kajiannya adalah suatu aspek kepribadian yang berfungsi mendorong individu dalam meraih kesuksesan yang terbentuk melalui proses belajar dalam interaksinya dengan lingkungan yang memberikan keyakinan bahwa tantangan hidup apapun harus dihadapi dengan berbuat sesuatu. Dalam kajian berkenaan dengan self-confident ini, itu banyak hal yang dikemukakan. Yang pertama adalah aspek-aspek dari self-confident itu sendiri. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembangnya self-confident seseorang. Dan selanjutnya juga berkaitan dengan prinsip-prinsip dari self-confident itu sendiri. Kemudian, kajian pustaka yang terkait dengan budaya Minangkabau. Banyak hal yang dibahas dalam ini. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh masyarakat Minangkabau yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cara hidup sengaja saya berikan itu tanda kutip, itu adalah bagaimana tata cara kehidupan masyarakat Minang yang kuat dengan adat istiadat di dalam hidup prinsipnya, berprinsip. Kemudian budaya dalam Minangkabau itu sendiri itu lebih diapakan kepada pepatah. Pepatah budaya Minangkabau itulah yang menjadi pegangan filsafat atau falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang berkecimpung di dalam dunia usaha atau kewirausahaan. Ada beberapa pepatah Minang yang terkait langsung dengan semangat atau tumbuh kembangnya semangat kewirausahaan di dalam anggota masyarakat Minangkabau. Seperumpamanya, alam takambang jadi guru. Di sini, pepatah itu mengandung arti bahwa masyarakat Minangkabau di dalam mengembangkan jiwa kewirausahaannya itu adalah menjadikan alam yang ada di sekitarnya itu, baik itu alam sosialnya maupun alam yang dikatakan semuanya alam, itu boleh dikatakan itu menjadi pelajaran bagi masyarakat Minangkabau dalam berwirausaha. Di samping itu ada lagi pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini mengatakan bahwa masyarakat Minangkabau dalam berwirausaha itu selalu bisa mengadakan penyesuaian diri. Yang dikatakan di mana bumi dipijak, di mana dia berada, dia akan bisa, di sana juga lah langit dijunjung. Jadi maksudnya di sini adalah kita umpamakan ada masyarakat Minangkabau yang bergelut atau yang berkecimpung di dunia usaha, kita umpamakanlah rumah makan Padang. Rumah makan Padang itu di mana-mana terkenal. Di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara, itu masakan Padang itu terkenal. Namun, ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh pelaku usaha Minangkabau itu sendiri. Kita contohkan, kita lihat rumah makan sederhana yang ada di Padang. Itu rasa masakannya, kalau sudah sampai di daerah Jawa, masakannya itu disesuaikan dengan lidahnya orang Jawa itu sendiri, orang Sunda itu sendiri. Nah, contoh randangnya. Kalau kita orang Padang langsung makan di sana, itu hilang rasa randang yang ada di Padang. Nah, tinggal lagi randang yang ada dibuatnya oleh orang di sana karena dia menyesuaikan dengan lokasi di mana rumah makan itu berdiri. Itu salah satu contoh.
Kemudian banyak hal yang dibahas tadi dalam budaya Minangkabau itu tertuang di dalam kajian pustaka. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai modul pembelajaran kewirausahaan. Setelah diamati dan dipelajari bahwa modul pembelajaran kewirausahaan selama ini sudah banyak ada perubahan-perubahan, namun ada yang belum disentuh. Seperti di dalam modul pembelajaran kewirausahaan yang ada, itu belum ada lagi kajian tentang self-confidence dalam berwirausaha yang secara nyata dikemukakan. Kemudian lagi belum ada lagi kajian atau materi dalam pembelajaran kewirausahaan itu yang membahas langsung tentang bagaimana budaya Minangkabau itu mempengaruhi tumbuh kembangnya jiwa kewirausahaan yang ada pada masyarakatnya. Maka melalui modul ini nantinya akan dituangkan di sana. Modul yang saya kembangkan ini menggunakan modul ADI. Selanjutnya, berdasarkan kajian penjelasan terdahulu, maka di sini saya mengemukakan kerangka berpikir yang akan digunakan di dalam penelitian ini. Tujuan pendidikan nasional itu adalah menciptakan entrepreneur atau menjadikan mahasiswa menjadi entrepreneur. Kemudian lagi kalau diturunkan, maka saya di sini karena saya meneliti hanya di Fakultas Dakwah, maka saya berbicara tentang universitas. Universitas sebagai pelaksana daripada pembelajaran itu mengelompokkan mata kuliah yang harus diikuti oleh semua mahasiswa, yaitu ada kelompok mata kuliah universitas. Kelompok universitas ini, mata kuliah universitas ini atau MKU itu adalah diharapkan kepada seluruh mahasiswa universitas tertentu. Nah, kalau ini contohnya adalah di UIN Imam Bonjol Padang, itu adalah mata kuliah yang harus diambil oleh semua mahasiswa. Kemudian adalah kelompok kedua adalah mata kuliah fakultas. Mata kuliah fakultas ini yang mengambilnya adalah mahasiswa fakultas itu. Semua mahasiswa fakultas itu mengambil mata kuliah itu. Karena mata kuliah itu mencirikan fakultas di mana mahasiswa itu kuliah. Kemudian adalah mata kuliah jurusan. Mata kuliah jurusan ini lebih spesifik lagi. Ini berkaitan langsung dengan outcome atau boleh dikatakan nanti mahasiswa itu nantinya mau jadi apa. Itu khusus kepada jurusan. Mata kuliah kewirausahaan itu termasuk salah satu mata kuliah universitas. Sebagaimana permasalahan yang dikemukakan tadi, yaitu belum terbentuknya self-confidence mahasiswa dalam berwirausaha sebagaimana yang diharapkan. Kemudian belum ada kajian budaya Minangkabau di dalam modul pembelajaran atau dalam proses pembelajaran kewirausahaan selama ini, khususnya yang ada di UIN Imam Bonjol Padang. Maka untuk menjembatani ada solusi yang ditawarkan adalah mengintegrasikan budaya Minangkabau dalam pembelajaran kewirausahaan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan self-confidence mahasiswa dalam berwirausaha. Dengan judul pengembangan modul pembelajaran kewirausahaan berbasis budaya Minangkabau untuk meningkatkan self-confidence mahasiswa. Kemudian modul ini dilakukan atau mengikuti pola ADI, analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Setelah itu dilakukanlah diuji
Apakah modul yang telah dibuat itu valid, efektif, dan praktis? Itu tentang kerangka berpikir. Kemudian saya lanjutkan berkenaan dengan metode penelitian. Metode penelitian ini yang saya lakukan adalah mengikuti penelitian Research and Development (R&D), penelitian dan pengembangan dengan menggunakan pola pengembangan ADI. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya akan coba melanjutkan penjelasan mengenai penelitian yang saya lakukan. Struktur kerja, pola pengembangan yang peneliti lakukan menggunakan rancangan konsep penelitian model ADI yang diadaptasi dari Prof. Mujiran 2019. Ada 5 tahap di dalam penelitian ADI itu: analisis, desain, development, dan implementasi dan evaluasi. Langkah-langkah itu nantinya akan dijelaskan pada uraian berikut. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Data kuantitatif, teknik pengumpulan data itu data kuantitatif berkenaan dengan self-confidence mahasiswa, itu menggunakan angket dengan skala Likert, kemudian dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian validasi buku panduan daripada ahli, itu buku panduan dan buku modul pembelajaran kewirausahaan berbasis budaya Minangkabau untuk meningkatkan self-confidence mahasiswa, itu divalidasi oleh ahli dengan menggunakan lembar validasi panduan. Kemudian baik terhadap buku modul maupun buku panduan modul. Kemudian uji keterpakaian panduan modul dan buku modul oleh praktisi, juga menggunakan lembar validasi panduan modul dan buku modul kewirausahaan, pembelajaran kewirausahaan berbasis budaya Minangkabau untuk meningkatkan self-confidence mahasiswa. Kemudian data kualitatif. Data kualitatif itu berkenaan dengan keterlaksanaan pembelajaran kewirausahaan. Adapun yang peneliti lakukan adalah analisis RPS, rancangan pembelajaran semester yang telah berjalan di Fakultas Dakwah, kemudian melakukan observasi dan melakukan wawancara baik terhadap mahasiswa maupun terhadap dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan itu sendiri. Kemudian teknik analisis data. Data kualitatif itu teknik analisisnya penulis menggunakan langkah-langkah. Pertama, mereduksi data, menyajikan data, melakukan verifikasi data atau istilahnya, dan menarik kesimpulan. Kemudian data kuantitatif itu peneliti olah dengan metode deskriptif, dinarasikan dalam bentuk angka. Kemudian uji kelayakan dan uji keterpakaian panduan modul dan buku modul dianalisis dengan menggunakan uji konkordansi Kendall-Sue. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu sesuai dengan langkah ADI, itu tahap pertama adalah analisis. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diperolehlah kategori self-confident mahasiswa Fakultas Dakwah secara umum dimasukkan ke dalam kategori sedang. Namun setelah diperhatikan pernyataan-pernyataan yang terkait dengan pepatah Minangkabau yang berhubungan dengan kewirausahaan, di sini mahasiswa masih
memiliki pemahaman yang rendah. Boleh dikatakan hampir semua mahasiswa itu tidak mengetahui makna dari pepatah Minangkabau, atau makna pepatah atau arti dari pepatah Minangkabau itu, sehingga memiliki pernyataan-pernyataan yang terkait dengan pepatah Minangkabau itu. Mahasiswa boleh dikatakan masih memiliki pemahaman yang rendah. Selanjutnya analisis RPS kewirausahaan yang sedang berjalan. Itu setelah dianalisis ditemukanlah bahwa RPS yang dijalankan di Fakultas Dakwah itu belum sesuai dengan regulasi sistem SKS menurut Permendikti nomor 44 tahun 2015 pasal 17. Yang kedua, belum ada pokok bahasan yang membahas tentang pentingnya self-confidence dalam kewirausahaan dan bahasan tentang budaya Minangkabau. Itu belum ada. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, diperoleh gambaran atau hasil. Dosen mengatakan ada 3 dosen yang saya lakukan wawancara, karena dosen itulah yang selama ini mengajar di Fakultas Dakwah. Dari hasil wawancara itu diperoleh data mahasiswa, self-confident mahasiswa, kata dosen, ketiga dosen itu mengatakan mahasiswa self-confidence-nya rendah dalam berwirausaha. Kemudian motivasinya kurang, karena mahasiswa menganggap bahwa mata kuliah kewirausahaan itu adalah mata kuliah baru. Seolah-olah mata kuliah itu lepas dari mata kuliah lainnya, baik terkait dengan mata kuliah Fakultas Dakwah itu sendiri maupun mata kuliah jurusan. Karena selama ini pembelajaran kewirausahaan yang diberikan oleh dosen itu kajiannya masih bersifat umum dan lebih banyak hanya membahas tentang bisnis entrepreneur. Dan aspek kewirausahaan yang lain itu kurang disinggung. Sehingga itulah yang diperoleh, self-confidence-nya rendah dalam berwirausaha. Kemudian dari hasil wawancara dengan mahasiswa dapat disimpulkan mahasiswa belum paham dengan self-confidence. Mahasiswa disuguhi materi tentang bagaimana menjadi pebisnis. Sementara kami tidak berminat menjadi pebisnis. Tidak ada kajian tentang budaya Minangkabau. Di samping itu mahasiswa juga mengatakan kalau ingin menjadi pebisnis, bisnismen itu harus memiliki modal yang banyak. Sementara kami, mahasiswa mengatakan begitu, kami mahasiswa itu rata-rata hanya berasal dari keluarga Minangkabau yang menurut kelompoknya itu boleh dikatakan berasal dari keluarga sederhana, atau boleh dikatakan dari keluarga menengah ke bawah. Hampir semua mahasiswa Fakultas Dakwah itu terdiri dari keluarga menengah ke bawah, sehingga mereka takut memiliki impian ingin menjadi pebisnis karena banyak rintangan yang dihadapi, kata mereka. Mereka tidak berminat. Yang mereka tuju adalah bagaimana cepat kuliah selesai, mengharapkan nilai, kemudian cepat tamat. Jadi tidak terbayang tentang bisnisnya. Karena di dalam mata kuliah selama ini yang dikaji adalah peluang, tantangan, dan bagaimana membuka usaha. Nah, itu yang lebih banyak. Sementara sebetulnya bahwa aspek kewirausahaan itu bukan hanya sebatas bisnismen, entrepreneur, tapi ada lagi yang belum disinggung di dalam mata kuliah. Seperti akademik entrepreneur, bagaimana menjadi entrepreneur dalam akademik,
government entrepreneur, corporate entrepreneur, dan lain sebagainya. Itu yang belum tersinggung kata mahasiswa. Kemudian tahap kedua adalah tahap desain. Tahap desain ini itu adalah membuat rancangan berdasarkan analisis kebutuhan. Adapun tahap melakukan persiapan karena produk dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, peneliti melakukan desain buku panduan dulu. Itu berisi tentang deskripsi, landasan penyusunan modul, tujuan penggunaan modul, petunjuk umum penggunaan modul, susunan modul, rencana pembelajaran semester berdasarkan analisis tadi, need assessment tadi, kemudian bahan pendukung, evaluasi, dan penutup. Itu rancangan desain buku panduan modul. Kemudian di samping itu, peneliti juga membuat desain buku modul. Desain buku modul ini terdiri dari 8 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian adalah peta konsep. Peta konsep ini muncul dari penulis buat berdasarkan rencana pembelajaran semester, berdasarkan berbasis budaya Minangkabau untuk meningkatkan self confidence mahasiswa. Kemudian prosedur kegiatan. Di setiap modulnya nanti itu ada prosedur kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian materi kegiatan pembelajaran. Materi kegiatan pembelajaran ini itu penulis desain menjadi 6 materi di dalam buku modul itu. Kemudian rencana pelaksanaan, rangkuman, kemudian aktivitas mahasiswa, apa saja yang harus dilakukan mahasiswa, dan evaluasi diri. Evaluasi diri yang penulis utamakan adalah berkaitan sesuai dengan UCA. Bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan, understanding-nya, kemudian bagaimana perasaannya setelah mempelajari atau komfort, dan selanjutnya action. Aktivitas apa yang akan dilakukan mahasiswa setelah mereka mengikuti pembelajaran melalui modul ini. Selanjutnya tahap development. Setelah buku modul dibuat berdasarkan rancangan yang telah dipaparkan tadi, maka buku modul atau buku panduan pembelajaran, buku panduan modul pembelajaran kewirausahaan berbasis budaya Minangkabau dalam meningkatkan self confidence mahasiswa itu dikembangkan. Tahap development ini adalah memberikan penilaian kepada buku, dilakukan validasi. Buku yang telah disusun itu divalidasi oleh pakar berkenaan dengan buku panduan. Pertama, berkenaan dengan buku panduan. Yang divalidasi itu adalah ada 2 bagian besar. Yang pertama, konten atau isi panduan modul itu bagaimana, kemudian format panduan modul itu apakah untuk meningkat, apakah sesuai atau bagaimana, itu diberikan kepada 3 orang pakar. Yang pertama adalah Dr. Afnibar MPD Kons, itu terkait dengan ahlinya bimbingan konseling. Yang kedua adalah Bapak Dr. Saiful Yazan MSI, itu adalah pakar bahasa dan bahasa lisan Minangkabau, pepatah Minangkabau. Dan yang ketiga adalah Bapak Dr. Wahidul Kohar MAG. Ini adalah ahli dalam bidang komunikasi dan komunikasi antar budaya. Ahli dalam dakwah dan komunikasi antar budaya. Kemudian berdasarkan penilaian yang diberikan itu dilanjutkan dengan melakukan validasi. Hasil validasinya itu
ada skor idealnya untuk 3 orang itu adalah 135 untuk isi. Kemudian untuk format panduan modul skor idealnya 75, totalnya adalah 210. Kemudian skor capaian dari ketiga ahli itu adalah 122 untuk isi, dan untuk format panduan modul itu hanya 68. Jadi kalau dipresentasikan itu 90,3, 90,6, dan 90,4. Jadi hasilnya adalah buku panduan modul itu boleh dikatakan sangat layak. Setelah buku divalidasi, maka dilakukanlah uji keselarasan panduan pembelajaran kewirausahaan itu berdasarkan Kendall W. Dengan diperolehlah hasil C-square hitung itu 24,556. Sedangkan C-square tabelnya adalah 23,684. Apabila skor hitung lebih tinggi daripada skor tabel, C-score tabel, maka uji keselarasan itu maka dikatakanlah positif. Selanjutnya asimsik daripada uji keselarasan itu menghasilkan 0,026, berarti lebih kecil daripada 0,05, berarti ketiga ahli itu menghasilkan adanya keselarasan. Jadi dapat dikatakan bahwa hasil uji keselarasan itu adalah positif atau baik, atau dikatakan panduan modul pembelajaran itu selaras. Kemudian berkenaan dengan hasil validasi modul, setelah modul pembelajaran kewirausahaan berbasis budaya Minangkabau untuk meningkatkan self-confidence mahasiswa itu dibuat, kemudian divalidasi oleh pakar. Hasil dari validasi itu rata-rata mengatakan layak. Kemudian dilihat lagi uji keselarasan modul pembelajaran itu dikatakan selaras, karena hasil C-score tabel dengan C-score itu lebih kecil daripada C-score hitungnya. Jadi boleh dikatakan selaras. Kemudian tahap implementasi. Setelah peneliti melakukan perbaikan berdasarkan saran-saran yang diberikan oleh para ahli, baik terhadap materi modul maupun terhadap susunan kalimatnya, setelah diperbaiki maka penulis lakukanlah tahap implementasi. Tahap implementasi ini adalah penulis melakukan validasi keterpakaian panduan modul pembelajaran kewirausahaan ini kepada dosen atau praktisi. Dalam hal ini ada 3 dosen yang mengajar mata kuliah kewirausahaan itu yang saya berikan penilaian validasi, atau mereka saya harapkan bisa memberikan memvalidasi. Apa yang divalidasinya juga berkenaan dengan konten, berkenaan dengan format. Oleh sebab itu dari hasilnya, persentasenya kita lihat, persentase keseluruhan adalah rata-rata 87,9. Jadi dapat dikatakan bahwa buku panduan modul pembelajaran kewirausahaan berbasis budaya Minangkabau ini sangat terpakai. Itu mengenai panduan modul. Kemudian tahap implementasi juga, yaitu uji keselarasan keterpakaian panduan modul ini. Juga mengatakan bahwa C-score hitung itu lebih besar daripada C-score tabel. Maka dikatakanlah bahwa
modul, keterpakaian panduan modul itu, maka dapat dikatakan bahwa panduan modul itu dapat dipakai atau digunakan. Selanjutnya tentang validasi keterpakaian modul. Tadi tentang panduan, sekarang modul pembelajarannya. Ada 6 aspek ya. Modul pembelajaran yang dinilai itu adalah, pertama adalah tentang relevansi, yang kedua adalah tentang ketepatan isi, kelengkapan isi, yang ketiga adalah tentang kelengkapan sajian, yang keempat adalah tentang konsep dasar materi, yang kelima berkenaan dengan kesesuaian sajian dengan pembelajaran, yang keenam adalah kelengkapan bahasa. Dari keenam aspek yang dinilai oleh para praktisi tersebut, maka skor capaian, kalau kita lihat skor capaiannya adalah 218. Jadi kalau kita persentasekan, maka jumlah persentasenya ada 91,6. Maka dapat disimpulkan bahwa modul pembelajaran, keterpakaian modul pembelajaran kewirausahaan berbasis budaya Minangkabau untuk meningkatkan self confidence mahasiswa itu sangat layak untuk dipakai. Selanjutnya, uji keselarasan keterpakaian modul pembelajaran kewirausahaan yang diberikan oleh dosen dan praktisi itu dapat dikatakan selaras karena hasil chi-square hitung lebih besar daripada hasil chi-square tabel. Begitu juga dengan asimsiknya, lebih kecil dari 0,05. Kemudian tahap evaluasi, tahap kelima. Panduan modul dan buku modul yang dibuat pada tahap desain berdasarkan need assessment. Maka evaluasi pada penelitian ini penulis lakukan 2 tahap. Evaluasi tahap pertama yaitu perbaikan dan revisi dilakukan di tahap development berdasarkan hasil validasi, kelayakan, masukan, dan komentar para ahli. Maka panduan modul baik terhadap buku panduan modul maupun terhadap buku modul pembelajaran kewirausahaan berbasis budaya Minangkabau. Kemudian evaluasi tahap kedua. Perbaikan dan revisi itu peneliti lakukan di tahap implementasi berdasarkan hasil validasi keterpakaian, masukan dan komentar dari praktisi atau dosen, ditambah dengan masukan dari para ahli, baik terhadap buku panduan maupun terhadap buku modul. Setelah dilakukan itu, maka produk berkenaan dengan buku panduan dan buku modul pembelajaran kewirausahaan berbasis budaya Minangkabau itu diperbaiki dan dibuatlah finalisasinya sebagaimana yang ada pada di tangan Bapak Ibu sekarang ini. Selanjutnya adalah kesimpulan, implikasi, dan saran. Kesimpulan, buku modul pembelajaran kewirausahaan berbasis budaya Minangkabau dalam meningkatkan self-confidence mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang dihasilkan layak dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran kewirausahaan. Implikasi, produk yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat diterima pada pembelajaran di dunia pendidikan. Tenaga pendidikan dan praktisi semakin memiliki berbagai macam media yang dapat digunakan dalam pembelajaran, terutama dalam meningkatkan self-confidence mahasiswa. Kemudian saran, perlu adanya pengembangan dan penyesuaian tema budaya untuk meningkatkan self-confidence mahasiswa, terutama yang berkenaan dengan aspek-aspek budaya Minangkabau yang belum tersentuh dalam penelitian ini. Baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan hasil penelitian yang telah saya lakukan.
Saya yakin dan percaya banyak hal yang kurang dalam penelitian ini, maka pada kesempatan ini saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata saya tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.